kelompok yang masih belum bisa bertanya. Berikutnya adalah Pak Sarip sama Pak Yudi ya. Ya, Pak Sarip sama Yudi nanti yang berikan komen Pak Agus sama Pak Samsul. Silakan Pak Yudi sama Pak Sarip. Mudah-mudahan penutup ya, terima kasih. Baik. Ya, Pak Eko. Siapa? Siap Pak Eko. Siap Pak. Untuk kasus 1 ya. Pak Sarip sebagai coach. Saya sebagai coach. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mencoba dengan kasus karena tadi kami lihat antara guru dan guru atau sesama rekan sejawat, tapi di kelompok kami mencoba menampilkan antara guru dengan siswa. Ya, untuk kasus pertama ini saya sebagai coach dan Pak Eko sebagai coach. Baik, silakan Pak Eko. Baik, dalam kasus ini saya tambahin dulu Pak Sarip ya. Dalam kasus ini ada seorang murid yang merasa tidak nyaman pada mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi dia melaporkan ke guru bimbingan karirnya. Nah, sebagai guru bimbingan karir yaitu Pak Sarip. Bimbingan konseling, bukan? Oh iya, bimbingan konseling. Maaf. Iya benar. Kita mulai Pak Sarip ya. Siap. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak Eko. Mari silakan masuk, silakan duduk. Nah. Iya, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, boleh saya minta waktu sebentar Pak? Ada sedikit yang ingin saya ceritakan sama Bapak. Oh begitu, dengan senang hati. Nah, kira-kira apa nih yang mau diceritakan? Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran dan itu sangat mengganggu pikiran saya. Kira-kira apa ya yang bisa Bapak bantu? Dan kira-kira apa yang ingin kamu capai di akhir diskusi kita ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi aja Pak, dan mungkin saya ingin memperbaiki cara belajar saya Pak. Oh iya, baiklah. Namun sebelumnya bisa nggak Nak Eko menceritakan kira-kira apa yang membuat Nak Eko ini merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran? Oh iya Pak, saya bingung Pak. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh ibu guru dalam hal memberikan ulangan saya, nilai ulangan saya Pak. Begitu. Apa ya yang membuat kamu merasa tidak adil dari guru tersebut, Nak? Begini Pak ceritanya, ibu guru tersebut membuka les dan sebagian besar mulai di kelas saya mengikuti les, kecuali saya Pak. Bisa dijelaskan lagi lebih lanjut nggak? Apa kira-kira yang membuat kamu merasa tidak adil dengan gurunya itu yang membuka les privat? Begini Pak, saya merasa bahwa nilai yang diberikan kepada saya nggak adil rasanya. Soalnya teman-teman yang mengikuti les mendapatkan nilai yang lebih baik dan lebih tinggi daripada saya Pak. Begitu ceritanya ya? Iya Pak. Baiklah, Bapak sudah mulai memahami masalah kamu. Selain dari nilai yang rendah yang kamu dapatkan dari ulangan, kira-kira apa lagi yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman Pak pada saat ibu guru tersebut sering menyindir saya saat jam mata pelajaran karena saya nggak mau mengikuti les privatnya. Gitu Pak. Boleh Pak Guru tahu kira-kira seperti apa bentuk sindirannya? Bu guru sering berkata di kelas, anak-anak yang sering mengikuti les pasti nilainya bagus, tapi yang tidak mengikuti les pasti nilainya tidak bagus dan tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh bu guru tersebut.
Itu Pak. Oh begitu ya. Iya Pak. Apa yang membebani pikiran kamu setelah mendengar ibu guru tersebut berkata demikian, nak? Tentu saya merasa tidak nyaman Pak dan terbebani dengan sindiran itu Pak. Hanya karena saya tidak mengikuti les privat dan nilai saya jelek. Oh seperti itu rupanya ya. Iya Pak. Terus? Saya merasa tidak nyaman. Saya berpikir teman-teman saya mendapat nilai yang lebih baik karena mengikuti les, sedangkan saya tidak Pak. Oke, baiklah nak. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu kamu tentang hal itu? Saya bertanya kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Pak. Lalu, apa yang kamu tanyakan kepada mereka? Saya bertanya tentang pemahaman mereka terkait materi yang disampaikan setelah mereka mengikuti les privat tersebut. Mereka bilang lebih paham materi yang disampaikan oleh ibu guru. Nah, sekarang kalau dari kamu sendiri, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan, nak? Gini Pak, sebenarnya saya berencana untuk menemui ibu guru tersebut untuk menjelaskan atas dugaan saya. Oke, terus kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu Pak, saya takut dimarahi sama ibu guru tersebut. Loh, apakah sebelumnya kamu pernah dimarahin sama ibu guru tersebut? Tidak pernah sih Pak, tidak pernah. Sekarang ya kenapa tidak dicoba aja nak untuk menemui guru tersebut? Benar Pak, harusnya saya mencoba menemui guru tersebut, harusnya begitu. Bagus. Nah, setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak mengikuti les dan bertanya apakah itu berpengaruh terhadap nilai saya. Selain itu, saya juga ingin menjelaskan atau bertanya kepada kenapa nilai saya rendah. Itu aja Pak. Iya, bagus. Ayo lakukan nak. Setelah itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai tinggi walaupun kamu tidak mengikuti les tersebut, nak? Iya Pak, sebenarnya saya ini suka belajar Pak. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru di sekolah. Saya selalu berlatih tentang soal-soal. Selain itu, saya membuat catatan-catatan yang rapi. Dan saya juga selalu menonton video tentang tutorial dari berbagai sumber seperti YouTube. Kemudian jika tidak ada yang saya pahami, tapi akhir ini sejak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan Pak, dan beralih jualan jajanan. Dan saya terpaksa membantu orang tua berjualan di pasar. Oh begitu ya. Kira-kira apa hal tersebut mempengaruhi belajar kamu, nak? Iya Pak, saya rasa sangat berpengaruh karena waktu belajar saya sangat berkurang sekali. Nah, sekarang coba kamu pikirkan kembali tentang nilai kamu. Itu apakah disebabkan karena kamu tidak ikut les atau memang kamunya sendiri yang kurang belajar? Mungkin benar juga Pak. Nah, sekarang menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin yang bisa saya lakukan adalah mengikuti les Pak. Tapi saya tidak mempunyai uang untuk bayar les Pak. Tapi mungkin solusinya saya akan minta bantuan kepada teman saya yang ikut les untuk memberikan sekaligus sedikit penjelasan terkait materi-materi les tersebut yang diberikan oleh ibu guru. Nah, itu bagus. Terus, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan kamu tersebut? Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan bahwa saya bukannya tidak mau mengikuti les, tapi terkendala keadaan ekonomi. Selain itu, saya juga mau menjelaskan sekaligus bisa meyakinkan ibu guru tersebut. Walaupun saya tidak mengikuti les, saya akan terus belajar sambil meminta bantuan dari teman-teman dan dari berbagai sumber belajar. Itu sangat bagus, nak. Pak Guru suka dengan rencana kamu.
Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencananya itu? Mungkin besok saya akan menemui ibu guru di sekolah. Selain itu juga saya akan belajar lebih giat lagi, Pak. Iya. Terus siapa yang akan kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan teman kepada teman saya Pak Agus, Pak. Karena dengan teman saya Agus, Pak, karena Agus selalu membantu saya dalam setiap permasalahan. Nah, baiklah, itu bagus. Terus apa yang kamu lakukan? Terima kasih Pak atas keluangan waktunya untuk mendengarkan keluhan atau masalah saya. Jadi kesimpulannya nanti saya akan menemui ibu guru untuk menjelaskan permasalahan saya, sekaligus juga nanti saya akan meminta bantuan teman untuk memberikan atau membimbing saya dalam materi-materi les yang tidak saya ikuti, Pak. Iya, baik. Itu Pak Guru sangat setuju dengan langkah yang kamu ambil. Iya. Iya, Pak. Terima kasih atas perbincangan dan waktu yang sudah Bapak luangkan. Saya pamit dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya. Iya, gantian Pak Eko. Ya. Selanjutnya memasuki kasus kedua, saya bertindak sebagai coach, sedangkan Pak Sarif bertindak sebagai coach. Dalam kasus kedua ini, proses coaching terhadap siswa yang mengikuti Olimpiade Informatika tingkat kabupaten. Pada pagi hari menjelang jam istirahat, Pak Eko menghampiri siswa bernama Sarif yang sedang duduk di taman, dan terjadilah dialog berikut ini. Assalamualaikum. Lagi santai ya kamu, Sarif? Waalaikumsalam. Iya Pak, saya lagi istirahat. Barusan dari kantin Pak. Saya ingin ngobrol sebentar nih dengan kamu. Oh iya, baik Pak. Kira-kira soal apa ya Pak? Begini, sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan lomba Olimpiade KSN tingkat kabupaten. Yang Bapak lihat, selama ini kamu cukup cepat dan banyak menguasai materi dibandingkan teman yang lain. Sehingga Bapak berkeinginan menunjuk kamu sebagai wakil dalam mata informatika. Bagaimana? Kamu bersedia kan? Terima kasih Pak atas kepercayaannya ini. Tapi jujur saya merasa kurang mampu untuk menguasai materi Pak. Apalagi harus menjadi juara. Itu akan menjadi beban buat saya Pak. Oh, begitu ya. Begini, Bapak rasa kamu cukup mampu, tapi intinya kamu bersedia kan? Iya Pak, dengan senang hati. Tapi apakah saya cukup mampu dibanding teman yang lain Pak? Iya, Bapak rasa kamu mampu dan mempunyai harapan dan semangat yang kuat. Sekarang Bapak tanya, kamu selalu bisa mengerjakan tugas proyek yang berikan kan? Dan nilai kamu hampir sempurna terus kan? Benar Pak. Kalau mengerjakan tugas sih, saya selalu bisa Pak. Karena kerjasama dan saya sering mendapat nilai 100 untuk ulangan harian Pak. Nah, bukan karena itu berarti kamu menyukai pelajaran informatika? Benar Pak. Saya senang dengan belajar informatika. Kamu juga punya komputer dan HP di rumah ya untuk belajar nantinya? Ada Pak, internet juga. Saya selalu dipenuhi sama orang tua. Nah, itu juga sudah menjadi bekal buat kesiapan kamu nanti.
Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk persiapan ini? Saya bisa meluangkan waktu belajar tambahan, Pak, di sore hari setiap hari, dan belajar di Google selama di rumah sambil mengerjakan tugas yang lain, Pak. Wah, itu baik sekali kalau begitu. Baik, nanti kita belajar bersama setiap sore jam 4 sampai selesai. Setiap hari ya. Kamu jangan terbebani dengan harus menjadi juara. Kita akan melakukan dan berusaha saja semaksimal mungkin, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Menjadi juara itu bonus, tapi usaha dan belajar kamu yang Bapak harapkan. Siapa? Saya akan berusaha dengan giat. Semoga menjadi yang terbaik. Kira-kira di mana harus saya mencari materi tambahan, Pak? Tenang, nanti saya share materi yang valid dari Toki yang sangat baik untuk belajar Olimpiade Informatika. Wah, seru dong, Pak. Toki itu apa ya, Pak ya? Toki itu websitenya perkumpulan dari orang-orang alumni yang sudah mengikuti Olimpiade. Di situ ada semua penyelesaian soal-soal dari tahun ke tahun. Selain materi, juga membahas semua soal-soal dari tahun ke tahun. Wah, seru dong, Pak. Saya tunggu ya, Pak ya, info selanjutnya. Oke, jadi kesimpulannya kamu bersedia dan kamu siap belajar dengan giat ya? Siap, Pak. Asalkan Pak Guru membantu saya siap. Oke, baiklah. Kalau begitu, saya pamit dulu. Silahkan kamu kembali ke kelas. Teruskan istirahatnya. Saya pamit dulu ke kantor, Rena ya. Assalamualaikum. Siap, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah Pak. Terima kasih. Demikian presentasi yang bisa kami lakukan. Silakan saya menunggu untuk umpan baliknya dari teman-teman. Ya, terima kasih Pak Eko dan Pak Sarip. Ini saya mohon komennya Pak Samsul sama Pak Agus. Pak Samsul. Halo Pak Samsul. Tidak, Pak Samsul. Gimana teman-teman kita yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, siap. Siapa Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Jadi hasil pengamatan pribadi saya sangat sudah jelas sekali tadi. Kenapa? Karena dalam kasus pertama tadi sudah benar, sudah menerapkan yaitu modul Tirta. Yang pertama tujuannya sudah ada, dan identifikasi masalah yang terjadi sudah ada tadi, dan rencana aksinya sudah ada, dan serta komitmennya. Nah, di sana sudah pas tadi alur dari Tirtanya. Tapi yang kedua, di kasus yang kedua tadi yang terakhir, karena sinyal mungkin, makanya itu yang berpengaruh. Nah, yang di sana yang ada komitmennya, rasa tanggung jawabnya di sana tidak ada, karena mungkin faktor sinyalnya mungkin Pak ya. Tapi kalau yang dari percakapan yang pertama, kasus yang pertama udah benar. Di sana alur Tirtanya semuanya sudah dilaksanakan. Terima kasih. Silakan kembali ke laptop. Ya, gimana Pak Yudi? Oh ya, bisa saya tanggapi Pak? Silakan. Iya, tadi Pak, kalau tidak salah Pak Samsul menyampaikan di dialog terakhir tanggung jawabnya tidak ada. Sebenarnya sudah, menurut saya sih Pak, menurut saya sudah ada. Kenapa? Bentuk tanggung jawab itu adalah sebuah kesimpulan atau kesimpulan dari pembicaraan, bisa kita simpulkan. Jadi di sana tadi sudah saya jelaskan kesimpulannya sudah Pak. Jadi kesimpulannya
saya tegaskan tadi di sana ditegaskan. Jadi terakhirnya saya tegaskan. Jadi bagaimana apa yang bisa kamu lakukan tadi? Dia akan belajar giat dan apa tadi? Yang saya ini belajar giat dan apa bersedia itu sudah merupakan apa bentuk tanggung jawab Pak Samsul. Dia kesimpulannya dia bersedia untuk mengikuti dan akan belajar giat itu menurut saya sudah bentuk tanggung jawab. Itu Pak yang saya bisa sampaikan. Iya. Oke, makasih karena kadang-kadang emang sinyal ini Pak Samsul juga. Iya. Pak Agus mana ya? Ya Pak. Mohon izin Pak dan juga teman-teman. Setelah saya amati dari 2 segmen itu, untuk yang pertama luar biasa Pak. Yang pertama luar biasa yang diperankan antara coach dan coachee. Itu Pak Eko mohon di nonaktifkan dulu itunya Pak, biar kita nggak bisa saya. Baik. Jadi untuk yang pertama tadi sudah mantap, luar biasa, tinggal dikembangkan. Nah, kemudian yang kedua, jadi ini ya mungkin agak sedikit seolah-olah penekanannya bahwa unsur menggali dari coaching-nya itu mungkin dari 1 sampai 10 mungkin masuk di 9 Pak. Udah nilai sempurna itu Pak Agus. Sebentar dulu Pak Saman. Jadi lebih banyak penekanannya dari coachnya. Itu yang saya nilai yang kedua. Karena pemahaman saya di dalam ini siswanya SD, SMP, SMA ini. Karena di dalam unsur tirta untuk tingkat murid itu kan di sana tujuan kan tidak ada. Kemudian identifikasi diganti dengan interaksi. Kalau secara interaksi itu mantap, cuma penekanan coachnya itu lebih dominan. Itu yang saya amati tadi. Kemudian yang kasus pertama sedikit ya, mohon maaf. Kalau secara psikologi, jadi peran dari coach Pak Syarif secara psikologi ya, itu sudah luar biasa. Hanya saja yang saya mungkin perlu menggelitik bagi saya ketika Pak Eko, ketika itu coachnya mengatakan saya mendapat nilai yang rendah karena saya tidak mengikuti les, kan begitu. Sehingga kalau secara itunya memang benar. Tetapi yang menjadi masalah bahwa ketika gurunya memberikan sindiran, kan begitu tadi. Nah, jadi yang kedua lah agak sedikit mungkin apakah saya yang keliru memahami bagaimana peran murid. Karena yang kedua itu terlalu coachnya menekankan keadaan coachnya. Jadi mungkin seperti itu Pak gambaran saya. Overall is okay. Silakan Pak. Terima kasih. Ya ini mohon teman-teman bisa nanti sebagai untuk kalau misalnya ada yang perlu punya revisi dan sebagainya akan